Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita lalu menempatkan kita di dunia ini ibarat seperti seorang musafir atau pengembara. Oleh karenanya perjalanan ini masih cukup panjang menuju akhirat. Maka karena kita sifatnya perjalanan atau pengembara atau musafir, pasti kita akan meninggalkan dunia ini, melanjutkan perjalanan ke tempat alam berikutnya. Seorang musafir, selayaknya seorang musafir, tentu ketika dia ingin melanjutkan perjalanan, perlu bekalan-bekalan, perlu persiapan-persiapan yang cukup, persiapan yang matang, persiapan kehidupan yang dia harus siapkan untuk menjalankan kehidupan ini ke depannya. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, sudah selayaknya kita harus mempersiapkan segala halnya untuk menjadi seorang musafir yang kalaupun kita sampai di tengah tujuan kita, maka kita akan selamat dari segala berbagai macam rintangan perjalanan yang kita lalui menuju tujuan akhir kita, yaitu akhirat dengan bahagia. Saudara, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin, atau kama qala Rasulullah SAW. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Rasulullah mengibaratkan kita seperti pengembara. Bagaimana selayaknya pengembara? Kita lihat bahwa seorang pengembara itu, yang pertama, dia pasti jauh dari kerabat, tidak tergantung kepada manusia, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan hidup sendiri. Ketawakalan kepada Allah itu perlu diperbesar. Karena tidak ada yang menolong kecuali ketawakal pada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Yang kedua, seorang pengembara atau musafir itu dia tidak membawa seluruh asetnya atau hartanya kecuali keperluan dalam perjalanannya. Dalam perjalanan, kalau kita membawa barang yang banyak, bukan malah meringankan, malah jadi beban. Kita bawa yang memang kita perlukan dalam kehidupan. Oleh karenanya, hidup ini pun jangan banyak bebannya. Kalau kebanyakan beban, kita akan sibuk dengan beban-beban kita. Kita akan sibuk dengan segala macam hal-hal yang sebetulnya kita tidak perlukan untuk sampai pada tujuan. Kita butuh sesuatu yang menopang dalam perjalanan, tapi tidak memberatkan. Yang ketiga, tidak menjadikan jalan atau dunia ini sebagai tujuan, melainkan sebagai sebuah pelajaran. Orang beriman dalam setiap perjalanannya ini, dunia bukan tujuan. Tujuannya ada akhirat. Dunia adalah sebagai jembatan. Dunia adalah sebagai
pelajaran yang harus dia bisa mempelajari segala hal yang didapatkan dalam sebuah perjalanannya, sehingga dia akan sampai dalam tujuannya menjadi tujuan yang bahagia, itu akhirat. Yang keempat, setiap langkah kaki dan detik yang dilewatkan akan membuat semakin dia jauh dari titik awal, yaitu kelahiran, menuju titik akhir. Setiap langkah yang dilewati, setiap detik yang dilewatinya dalam kehidupannya, semakin jauh dari kehidupan dia yang dari awal, itu kelahiran, dia menuju kepada kematian. Sehingga dia akan berhati-hati dalam setiap langkahnya. Itulah yang dinamakan dengan ketakwaan. Karena kehati-hatian dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia ingin selamat untuk menuju titik akhirnya, itu kematian. Oleh karenanya musafir itu akan hati-hati. Dia tidak akan banyak bermacam-macam, tidak akan bikin masalah banyak-banyak, tidak akan bikin segala sesuatu yang menghambat perjalanannya menuju titik akhirnya. Yang kelima, seorang musafir itu kalaupun dia istirahat, maka istirahatnya adalah dalam rangka mencari bekal untuk melanjutkan perjalanan. Kalaupun dia berhenti di sebuah stage, berhentinya mencari bekal, bukan berleha-leha, bukan menghabiskan apa yang dimiliki, tapi mencari bekal untuk menuju perjalanan berikutnya. Tidak ada kata istirahat sebetulnya. Berhentinya dia adalah menyiapkan bekal berikutnya. Dan pemberhentian itu adalah sebuah keharusan juga, karena dia pasti kehabisan bekal. Maka bekal-bekal itulah yang akan mampu menyelamatkan dia sampai ujung akhir kehidupannya. Oleh karenanya saudara, karena hidup ini adalah bagaikan musafir, maka kita harus bisa menyiapkan segala halnya agar kita selamat menuju titik akhir, dan itulah yang dinamakan dengan akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.